Langit desa Wonokerso tampak lebih kelabu dari biasanya. Awan tebal menggantung, meski hujan tak kunjung jatuh. Udara pagi terasa berat, seolah membawa kabar buruk yang belum diucapkan siapapun. Burung-burung tak berkicau, dan bahkan angin seakan enggan lewat. Di ujung desa, dekat hutan bambu, rumah reot milik Mbah Sarwi berdiri sendirian. Gubuk itu sudah rapuh, atapnya bolong, dinding kayunya hitam oleh usia dan asap menyan. Dan pagi ini, gubuk itu menjadi pusat perhatian karena sang pemilik. Dukun santet paling ditakuti di Wonokerso ditemukan meninggal dunia. Meninggal di atas tikar tua, sendirian. Gumam Pak Mitro, penggali kubur, sambil meludah pelan. Ia berdiri bersama dua warga lain yang enggan mendekat. Tidak ada tangisan, tidak ada tahlilan, tidak ada sanak saudara. Hanya ada jenazah tua, tubuh keriput yang kaku, dibungkus kain kafan seadanya, tergeletak di balai bambu. Di sekitarnya, puluhan botol jamu berdebu dan sesajen kering berserakan. Pak Darto, mantan kepala desa, memandang dari kejauhan dengan tatapan berat. Usianya sudah melewati 60, tapi langkahnya masih tegap. Dulu, ia pernah bersitegang dengan Mbah Sarwi saat desa ingin menghentikan praktik santet yang sudah memakan banyak korban. Semoga ini akhir dari teror panjang itu, ucapnya pada Ustadz Hilmi, ulama muda yang baru 2 tahun pindah ke desa. Tapi mereka semua salah. Setelah zuhur, jenazah dibawa ke pemakaman desa. Warga yang datang bisa dihitung jari. Beberapa datang karena takut dikutuk. Sisanya datang karena ingin memastikan bahwa Mbah Sarwi bener-bener sudah mati. Sudah siap MIT? Tanya Ustadz Hilmi. Pelan, Pak Mitro mengangguk ragu. Liang lahat sudah digali sejak pagi. Dalamnya cukup, lebarnya pas. Tapi ada rasa aneh sejak tadi. Bau tanah kali ini berbeda, seperti anyir darah dan kemenyan basi. Saat jenazah mulai diturunkan, angin tiba-tiba berhenti. Semua jadi hening. Lalu saat peti menyentuh dasar liang lahat, tanah bergetar pelan. Suara samar seperti geraman terdengar dari balik bumi. Beberapa warga tersentak mundur. Butinah, tukang jamu yang sudah tua, berbisik dengan wajah pucat tanahnya. Nolak. Ustadz Hilmi mencoba menenangkan warga. Ia melafalkan doa karus karas sambil menaburkan tanah. Tapi saat tumpukan tanah mulai meninggi, gundukan itu langsung amblas. Tanah seperti ditarik dari bawah. Peti terangkat kembali ke permukaan terbalik, seperti ditolak bumi. Pak Mitro mencoba memperbaiki. Ia dorong lagi peti itu ke bawah. Tapi nisan yang baru ditancapkan tiba-tiba pecah terbelah dua tanpa sebab. Innalillahi, bisik Pak Darto, wajahnya tegang. Hari itu, warga Wonokerso kembali ke rumah masing-masing dalam diam. Tidak ada yang berani membicarakan apa yang terjadi. Tapi, semua tahu, sesuatu belum selesai. Malam itu, Pak Darto dan istrinya Bu Darmi makan malam dalam diam. Lampu minyak di rumah mereka berpendar lemah. Di luar angin kembali, berhembus dingin dan pelan. Seperti ada yang menyelinap lewat celah dinding. Tepat saat jarum jam menunjuk angka 2 dini hari, Bu Darmi terbangun. Ia merasa ada yang memanggil dari arah dapur. Dur, belum selesai Dur. Suara tua dan serak. Ia tahu suara itu. Itu suara Mbah Sarwi. Suara itu kembali terdengar. Serak, tua, mengendap-endap, seperti hembusan napas yang merambat dari dasar bumi. Dur, Dur, belum selesai Dur. Bu Darmi menggigil. Ia mematung di ranjang. Napasnya tertahan. Perlahan, ia menoleh ke arah dapur yang gelap, tempat suara itu berasal. Lampu minyak di ruang tengah berkedip-kedip, seperti akan padam. Mas Darto, bisiknya. Menggoyang pelan bahu suaminya. Pak Darto membuka mata, masih separuh sadar. Tapi tubuhnya kaku saat suara itu terdengar lagi kali. Ini lebih dekat. Dur, aku belum selesai. Mereka tak mau terima aku. Bu Darmi menjerit tertahan. Dan Pak Darto pun langsung bangkit, meraih lampu minyak dan melangkah ke arah dapur. Tapi sebelum ia sampai, api lampu padam dengan sendirinya. Gelap, total.
Dalam gelap itu, terdengar suara pintu belakang terbuka pelan, disusul suara gesekan tanah basah seperti langkah seseorang menyeret kakinya penuh lumpur. Pak Darto dan istrinya berpelukan di ruang tengah, berdoa dalam hati. Mereka tahu arwah Mbah Sarwi belum benar-benar pergi. Keesokan paginya, desa Wonokerso gempar. Kuburan Mbah Sarwi terbongkar lagi. Kali ini petinya terbuka, tapi tak ada jenazah di dalamnya. Warga yang datang peji-peji bersaksi bahwa tanahnya seperti terangkat dari dalam. Tanpa jejak kaki, tanpa alat, hanya terbuka seperti diludahkan oleh bumi. Pak Mitro, penggali kubur, terduduk di samping liang lahat. Matanya kosong. Ia tidak tidur semalam. Dan sejak menyaksikan peti itu naik sendiri, ia tak mengucap sepatah kata pun. "Ini bukan hal biasa," kata Ustaz Hilmi pelan. Sambil melihat ke dalam liang, ia menaburkan garam kasar di sekeliling kuburan, lalu memimpin warga membaca doa. Tapi atmosfer di sekitar makam tak berubah. Angin tetap dingin, bau anyir masih tercium, dan tanah tetap lembab meski matahari sudah tinggi. Misteri warisan ilmu hitam. Siang itu, Pak Darto berkumpul dengan tokoh-tokoh tua desa, Pak Mitro, Butinah, dan Mbah Slamet, mantan juru kunci hutan bambu. "Dulu, waktu muda, aku pernah dengar," gumam Mbah Slamet. Tangannya gemetar menggenggam tongkat kayu. Mbah Sarwi itu bukan cuma dukun biasa. Ilmunya dari pesugihan jalur kiri. Setiap malam Jumat Kliwon, dia masuk ke hutan bambu. Bukan untuk ritual biasa, tapi menyetor tumbal. Pak Darto terdiam. Tumbal, Mbah Slamet mengangguk. Bayi, hewan, kadang manusia yang tidak berdosa. Tapi yang paling kutakuti, dia pernah menolak mengembalikan ilmu itu. Dan sekarang bumi pun menolaknya. Tanya Ustadz Hilmi lirih. "Tidak hanya bumi," sahut Butinah tiba-tiba. "Arwahnya juga tak diterima langit. Dia tersangkut di antara dua alam. Dan selama dia belum menyerahkan apa yang diminta, makhluk perjanjian itu dia akan tetap gentayangan." Malam kedua setelah pemakaman tiba, rumah-rumah di Wonokerso menutup pintu lebih awal. Tak ada suara, tak ada cahaya. Tapi dari kejauhan, dari arah makam, terdengar suara samar. "Kalian belum tahu siapa yang sebenarnya aku tinggalkan di antara kalian." Malam ketiga di desa Wonokerso datang lebih gelap dari biasanya. Tak ada cahaya bulan dan suara jangkrik pun menghilang, seolah ikut menghindari sesuatu yang tengah berkeliaran. Di beberapa rumah, warga mulai meletakkan daun kelor di atas pintu dan menyiram garam kasar di ambang jendela langkah-langkah. Lama yang dulu diajarkan orang tua mereka saat zaman kelam Mbah Sarwi masih hidup. Di rumah kayu tua yang berada tak jauh dari hutan bambu, Ranti, gadis berusia 19 tahun, duduk membeku, matanya sembab, wajahnya pucat. Ia baru saja kembali dari kuburan, tempat di mana jenazah Mbah Sarwi hilang tanpa jejak. "Aku melihatnya," bisik Ranti pelan kepada ibunya. "Bu Marni, melihat apa, Enduk?" tanya ibunya khawatir. "Waktu kalian semua panik, aku lihat Mbah Sarwi berdiri di balik pohon waru. Bajunya compang-camping, matanya kosong, tapi dia melihat ke arahku. Lalu tersenyum." Bu Marni menampar pelan mulut anaknya. "Astagfirullah, jangan sembarangan bicara." Tapi Ranti tahu apa yang ia lihat. Dan lebih dari itu, ia tahu kenapa Mbah Sarwi tersenyum padanya. Sore itu, Ustadz Hilmi kembali ke rumah Pak Darto membawa kabar buruk. "Pak, saya sudah buka kitab lama warisan dari guru saya. Dalam ilmu hitam seperti yang Mbah Sarwi pelajari, ada satu jalur bernama ilmu lingkup. Arwah ilmu yang tidak akan lepas ke alam kubur sebelum ada penerus darah." "Penerus darah?" tanya Pak Darto tegang. "Ya, bisa keturunan atau seseorang yang pernah dilatih secara rahasia." Pak Darto langsung teringat satu nama. Ranti. Ia adalah cucu dari saudari jauh Mbah Sarwi. Sejak kecil, ia sering main ke rumah Mbah Sarwi. Bahkan sempat tinggal di sana selama setahun ketika kedua orang tuanya meninggal dunia akibat demam berdarah. Dan satu hal lagi yang tak banyak orang tahu, Mbah Sarwi pernah berkata, gadis ini punya mata batin bersih, cocok untuk wadah warisan. Malam harinya,
Ranti mendengar bisikan di kamarnya. Ranti, sudah saatnya membuka mata. Di cermin kamarnya, samar-samar muncul bayangan Mbah Sarwi berdiri di belakangnya. Tapi saat Ranti menoleh, tak ada siapa-siapa. Namun di lantai, terlihat jejak kaki basah berlumpur mengarah ke tempat tidurnya. Ia menjerit, dan Bu Marni masuk dengan lampu minyak. Tapi jejak itu menghilang. Ranti, kamu belum cerita semuanya ke ibu kan? Tanya Bu Marni panik. Ranti menunduk. Dulu, Mbah bilang, kalau aku bisa melihat lebih dari orang lain, dia ajari aku menumbuk akar, membuat mantra, dan memberi aku sebuah cincin dari tulang. Tapi, aku simpan. Aku pikir cuma main-main. Pak Darto dan Ustadz Hilmi datang pagi-pagi ke rumah. Bu Marni, Ranti akhirnya mengaku dan menyerahkan. Cincin putih kusam berbentuk tengkorak kecil. Saat Ustadz Hilmi menyentuhnya, tubuhnya bergetar. Ini bukan sekadar cincin. Ini perjanjian. Dengan siapa? Tanya Pak Darto. Ustadz Hilmi menatap mereka dalam-dalam dengan sesuatu yang bahkan tidak punya nama dalam kitab. Dan sekarang, karena perjanjian itu belum sempurna, roh Mbah Sarwi terjebak. Ia ingin Ranti menyempurnakan warisan itu. Malam keempat menjelang, Ranti terkunci dalam kamarnya. Sementara cincin itu diam di bawah bantalnya. Tapi dari luar jendela, dari arah pekarangan gelap, sepasang mata merah menyala muncul dari balik semak. Suara berat dan dalam terdengar dari balik angin. Ranti, waktumu hampir habis. Malam kembali turun di atas desa Wonokerso, namun kini terasa lebih mencekam. Angin berdesir seperti berbisik sesuatu yang tak dipahami manusia. Suara lolongan anjing terdengar dari kejauhan, lalu mendadak terputus seolah ditelan oleh sesuatu yang lebih gelap dari malam itu sendiri. Ranti masih menggenggam cincin tulang pemberian Mbah Sarwi. Benda mungil yang kini terasa berat seperti beban kutukan. Ia tak bisa tidur. Suara-suara mulai muncul, tak hanya dari luar, tapi dari dalam kepalanya sendiri. Kenakan aku, maka semua akan terjawab. Cincin itu seperti hidup. Daging jari Ranti yang menyentuhnya terasa dingin dan kadang berdenyut seperti nadi. Pagi harinya, Bu Marni mendapati anaknya duduk di depan cermin. Tatapannya kosong. Ia bicara sendiri, bergumam dalam bahasa aneh bukan Jawa, bukan Arab, bukan manusia. Cincin itu kini melingkar di jari manis kirinya. Ranti, astagfirullah. Bu Marni menarik paksa tangan anaknya. Tapi saat mencabut cincin itu, darah menetes dari ujung jari Ranti dan dia menjerit keras, seperti tubuhnya terkoyak dari dalam. Pak Darto dan Ustadz Hilmi segera datang. Mereka mencoba menenangkan Ranti. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Pandangannya tajam, tak seperti Ranti biasanya. Ia tiba-tiba berkata pelan, "Aku tahu siapa yang akan mati minggu ini." Di pasar kecil desa, gosip mulai beredar bahwa Ranti kerasukan arwah Mbah Sarwi. Banyak yang mengaku melihat bayangan tua berjubah hitam berdiri di belakang gadis itu, terutama saat Ranti berjalan melewati kebun bambu atau pemakaman. Yang lebih mengerikan, 3 orang warga jatuh sakit secara misterius. Tubuh mereka lemas, kulit menghitam di beberapa bagian, dan mata mereka menolak tertutup meskipun mereka sudah tidak sadar. Butina, salah satu korban, sempat berkata sebelum akhirnya koma, "Aku bermimpi Ranti menarikan tarian hitam di tengah api." Mbah Sarwi berdiri di belakangnya, tertawa tanpa suara. Ustadz Hilmi menggali jawaban, merasa waktu makin sempit. Ustadz Hilmi akhirnya pergi keluar desa untuk menemui seseorang Ki Maruf, mantan penganut ilmu hitam yang sudah bertaubat dan kini mengasingkan diri di lereng Gunung Muria, di gubuk tua di bawah pohon beringin. Ki Maruf mendengarkan cerita Ustadz Hilmi dengan wajah muram. Kalau warisan itu sudah melekat lewat cincin tulang, maka hanya ada 2 cara melepaskannya, katanya sambil mengatur napas. Pertama, Ranti harus menyerahkan tubuh dan jiwanya sepenuhnya, maka roh Mbah Sarwi akan pindah sepenuhnya ke dalam dirinya. Atau kedua, ia harus menguburkan cincin itu bersama tumbal yang sesuai perjanjian. Tapi siapa tumbalnya?
Itu yang belum kau tahu. Malam pun kembali turun. Ranti berdiri sendiri di pekarangan, mengenakan cincin tulangnya. Wajahnya kosong, tapi dari mulutnya terdengar lantunan mantra kuno, bahasa leluhur yang bahkan tak dikenal manusia biasa. Di kejauhan, dari balik pohon waru tempat Mbah Sarwi biasa bersemedi, bayangan tinggi kurus muncul, perlahan berjalan menuju rumah itu. Bayangan itu tidak sendiri. Ia membawa sesuatu, sebuah boneka kain berbentuk manusia, terikat dengan rambut dan darah kering. Angin pagi, desa Wonokerso tidak lagi menenangkan. Setiap helai embun terasa seperti sisa napas dari dunia gaib. Ranti, yang kini telah menjadi pusat ketakutan warga, masih hidup seperti biasa. Tapi ada sesuatu yang tidak biasa dalam tatapannya. Ia lebih pendiam, lebih tajam, lebih gelap. Cincin tulang itu yang tak pernah bisa dilepas lagi dari jari manisnya kadang menghitam, kadang mengeluarkan hawa panas. Dan malam itu, cincin itu bicara lagi. Tumbal itu sudah dekat, Ranti. Kau tinggal memilih. Darahnya akan membebaskanmu atau mengikatmu selamanya. Ranti mulai bermimpi aneh. Dalam tidurnya, ia berdiri di tengah pemakaman tua. Di sekelilingnya, mayat-mayat bangkit dari tanah, memeluk dirinya, membisikkan satu nama, ibumu, Bu Marni. Dia yang menyelamatkanmu dulu dari kutukan ini. Tapi ia belum bayar lunas. Ranti terbangun dengan tubuh gemetar dan mata merah. Ada jejak darah di lantai dekat tempat tidurnya. Tapi bukan darahnya Pak Darto yang menyelidiki makam. Mbah Sarwi menemukan naskah mantra di balik dinding bambu bekas gubuk si dukun tua. Tulisan itu dalam aksara Jawa kuno, berlumur tanah dan darah kering di sudut-sudutnya. Ustadz Hilmi datang membawa naskah itu ke Ki Ma'ruf. Setelah membacanya, wajah Ki Ma'ruf pucat. Bu Marni, dia dulu murid Mbah Sarwi. Tapi saat tahu ilmu hitam itu menuntut tumbal darah keluarga, dia lari dan menyerahkan Ranti untuk ditandai sebagai penerus. Ranti itu bukan korban. Dia pewaris yang belum sadar. Sementara itu, tanpa diketahui Ranti, ibunya membuka kotak tua di bawah ranjang. Di dalamnya, sebuah boneka kain tua terikat rambut dan serpihan kuku. Ranti. Air mata mengalir dari mata Bu Marni. Maafkan ibu, nak, ibu sudah coba jauhkan kau dari semua ini. Tapi darah tetap menuntut darah. Ia menyembunyikan boneka itu di dalam almari dapur. Tapi malamnya, boneka itu hilang sendiri. Ranti bermimpi lagi. Kali ini, dia melihat dirinya sendiri menanam boneka kain di bawah pohon. Waru tempat Mbah Sarwi dulu biasa memanggil arwah. Tapi saat ia menggali, yang keluar bukan boneka, melainkan tangan manusia. Tangan Bu Marni. Ranti terbangun. Ia tak bisa diam. Tubuhnya bergerak sendiri menuju pohon waru tanpa ia sadari. Dengan mata merah yang menyala samar dalam gelap. Di bawah pohon waru, Ranti menggali tanpa henti dengan tangan kosong. Tanahnya dingin, bau belerang, dan darah mulai mengalir dari jarinya. Tiba-tiba, ia menemukan sebuah tulang kecil berbalut rambut. Dan tepat saat itu, bayangan hitam tinggi kurus muncul dari balik batang pohon. Bersamanya, terdengar suara Mbah Sarwi. Tumbal itu telah dipilih. Kau tak bisa melawan perjanjian, Ranti. Tinggal 1 malam lagi. Ranti berdiri kaku. Di kejauhan, Bu Marni terbangun dengan napas terengah dan berkata, "Sudah waktunya." Angin pagi di desa Wonokerso membawa kabar buruk. Burung gagak berterbangan di atas atap rumah Bu Marni, seperti pertanda bahwa sesuatu yang kelam akan datang. Di balik pintu, Bu Marni terduduk lemas. Boneka tumbal yang ia sembunyikan kini berada di tempat tidur Ranti. Bersih, tidak berdebu, tapi dipenuhi darah segar. Ranti tak ingat bagaimana dia bisa kembali ke rumah. Tubuhnya menggigil, tapi ia merasa kuat, seperti ada kekuatan lain yang kini mengalir dalam darahnya. "Aku merasa dia ada di dalam aku, Bu."
"Siapa nak?" tanya Bu Marni dengan suara gemetar. "Mbah Sarwi." Suara Ranti berubah. Dingin, tanpa emosi. Mata kanannya menjadi gelap seluruhnya, sedangkan yang kiri menyala merah. Bu Marni mundur pelan. Sementara itu, Pak Darto dan Ustadz Hilmi kembali ke gubuk tua, tempat ditemukan naskah kutukan. Mereka menggali lebih dalam dan menemukan 3 batu pipih dengan nama-nama yang sudah pudar. Pertama, Marni. Kedua, Sarwi. Ketiga, Ranti. Ki Ma'ruf menjelaskan, ini adalah perjanjian 3 darah. Kutukan Mbah Sarwi hanya bisa sempurna jika 3 darah keluarga perempuan disatukan. Guru, murid, dan pewaris. Marni mencoba melarikan diri dari nasibnya, tapi kutukan itu menurun. Kini, Ranti ada di puncaknya. Pada malam Jumat Kliwon, desa mulai dilanda teror. 4 anak kecil menghilang. Bau darah tercium dari sungai kecil dekat rumah Bu Marni. Orang-orang melihat bayangan Ranti berjalan di atas air tengah malam, sambil membawa boneka kain berlumuran tanah. Di rumahnya, Ranti berdiri menghadap cermin, tapi yang terlihat bukan wajahnya, melainkan wajah Mbah Sarwi. Satu lagi, darah ibumu, maka kekuatanku akan sempurna. Bu Marni akhirnya bicara kepada Ki Ma'ruf. Ia mengaku bahwa dulu ia pernah membuat perjanjian dengan Mbah Sarwi agar anaknya tidak mati karena sakit bawaan sejak lahir. Perjanjiannya, saat Ranti berusia 17 tahun, tubuh dan jiwanya akan diwariskan sebagai penerus. Namun Bu Marni melarikan diri dari kewajiban tumbal itu. Dan sekarang, waktunya sudah tiba. Saya rela mati asal anak saya bebas. Ki Ma'ruf menggeleng. Tumbal tak bisa hanya mati, ia harus diserahkan dengan sukarela oleh darah penerus. Artinya, Ranti sendiri yang harus mengorbankan ibunya. Malam itu, Bu Marni menyiapkan sesajen. Di tengah halaman rumah, ia duduk bersila dengan sehelai kain putih membungkus tubuhnya. Di hadapannya, berdiri Ranti setengah sadar, setengah dikuasai Mbah Sarwi. Ranti mengangkat pisau kecil dari tembaga tua. Tangannya gemetar, bibirnya bergetar, tapi suaranya bukan miliknya. Perjanjian akan lunas malam ini. Dan tepat saat pisau hampir menyentuh, kulit Bu Marni petir menyambar keras di langit. Kilatan petir membelah langit malam. Suara dentumannya menggema menabrak dinding-dinding rumah warga Wonokerso. Malam Jumat Kliwon itu tidak seperti biasanya. Di halaman rumah Bu Marni, Ranti berdiri mematung. Pisau tembaga yang dipegangnya terhenti 1 jengkal dari leher ibunya. Wajahnya setengah sadar, setengah dikuasai. Potong darahnya. Sekarang, suara Mbah Sarwi merasuki kepalanya. Namun, petir tadi tak hanya membelah langit, dia membelah kesadaran Ranti. Dalam sekejap, Ranti melihat dirinya yang masih kecil sakit keras. Kejang-kejang, kulit membiru. Di sampingnya, Bu Marni muda menangis di hadapan Mbah Sarwi. Ia meratap, "Ambil nyawaku, ambil saja, asal anakku hidup. Nyawamu tak cukup, tapi darah keturunanmu itu baru bisa menyeimbangkan kutukanku." Seketika, Ranti menjatuhkan pisau. Ia tersungkur sambil menjerit, tubuhnya mengejang. Tapi kali ini bukan karena Mbah Sarwi, melainkan karena ia melawan. Tanah halaman tiba-tiba retak. Dari dalamnya muncul tuling-tuling manusia yang saling menempel, membentuk tubuh tinggi kurus, mata kosong, tapi bersinar merah. Itu tubuh Mbah Sarwi. Kalau pewarisku tak sanggup, maka aku sendiri yang akan mengambil tumbalnya. Bu Marni berusaha bangkit, tapi tanah di bawahnya menjadi lumpur panas. Kakinya mulai tertarik masuk, suaranya tercekat. Ustadz Hilmi dan Pak Darto yang datang terlambat hanya bisa menyaksikan dari jauh. Ranti terjerembab, tapi tangannya meraih cincin tulang yang masih menyala. Ia menjerit, "Aku bukan milikmu, Mbah Sarwi. Aku bukan perpanjangan dendammu." Cincin itu berubah menjadi bara. Dari dalamnya muncul cahaya putih seberkas, jiwa yang menyerupai wajah Ranti kecil. Cahaya itu menghantam tubuh Mbah Sarwi yang masih setengah bangkit dari tanah. Tulang-tulangnya pecah, mengeluarkan suara seperti logam pecah. Arga. Ki Ma'ruf tiba dengan naskah mantra yang ia bakar tepat di depan retakan tanah. Saat api membakar kertas itu,
langit menggelegar, dan tubuh Mbah Sarwi terbakar sendiri. Melolong dalam bahasa kuno, Bu Marni tersungkur bebas dari tanah lumpur. Ranti berlari memeluknya. "Maafkan ibu, maafkan semua ini." Nat, Ranti hanya diam, tapi kali ini air matanya mengalir. Bukan karena takut, tapi karena mengerti. Malam itu langit Wonokerso cerah. Tapi bukan berarti kutukan berakhir. Ustadz Hilmi berkata lirih, kutukan memang bisa ditunda, tapi jejaknya tetap tinggal dan menunggu waktu berikutnya. Ranti menyimpan cincin tulang itu di dalam botol kaca, lalu menguburnya di bawah pohon waru dengan doa pelan. Namun, di akhir malam, seekor ular hitam muncul dari bawah akar pohon dan menghilang ke semak. 2 hari setelah malam mencekam itu, suasana desa Wonokerso masih diliputi rasa takut. Meski langit terang dan hujan tak lagi turun, namun aroma tanah bakar dan bunga kemboja busuk masih terasa di udara. Ranti duduk sendiri di bawah pohon waru, tempat ia mengubur cincin tulang Mbah Sarwi. Ia merasa seolah ada yang terus mengawasinya. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat bayangan ular hitam yang melingkar di akar waru ular itu, menatapnya. Bukan sebagai binatang, tapi sebagai penjaga. Ustadz Hilmi dan Pak Darto memutuskan untuk kembali ke rumah tua bekas tempat tinggal Mbah Sarwi, yang hingga kini dibiarkan kosong. Ranti ikut bersama mereka, ingin mencari tahu lebih banyak tentang asal kutukan yang mulai ia pahami. Tidak hanya bersumber dari cincin, tetapi dari perjanjian kuno yang jauh lebih kelam. Aku harus tahu, kenapa Mbah Sarwi tidak bisa diterima tanah? Apa yang pernah ia lakukan, hingga setan pun mengikutinya, bahkan setelah mati, gumam Ranti. Di dalam rumah, mereka menemukan sebuah peti kayu hitam, terkunci dengan rantai besi berkarat. Setelah membongkar paksa, di dalamnya terdapat sebuah kitab tua berbalut kulit manusia. Halaman-halamannya dipenuhi tulisan tangan, mantra-mantra, dan gambar aneh. Kitab itu dikenal sebagai Serat Rawang Jagat, kitab warisan aliran dukun hitam yang hanya dimiliki oleh keturunan khusus. Ranti membaca beberapa baris dan menemukan sesuatu yang membuatnya gemetar. Barang siapa melakukan perjanjian darah demi menyelamatkan garis keturunan, maka dosa mereka akan diwariskan, bukan terhapus. Jika si keturunan menolak tugasnya, maka tanah pun akan menolaknya. Langit pun akan menyingkirkannya. Ranti sadar, selama ini Bu Marni menyelamatkan hidupnya bukan dengan doa atau usaha biasa, tapi dengan menyerahkan garis keturunan mereka dalam perjanjian gelap. Saat mereka kembali ke rumah, Bu Marni sudah tak ada. Jendela terbuka lebar, lantai penuh lumpur, dan satu pesan ditulis dengan darah di tembok. "Biar aku yang menanggung ini, jangan kamu yang diwarisi." Pak Darto ketakutan. Ustadz Hilmi langsung menyusun tim pengajian untuk mengadakan doa di musola desa malam itu juga. Tapi Ranti tak bisa tinggal diam. Ia tahu kemana ibunya pergi. Ke pusara Mbah Sarwi yang tak pernah bisa terkubur. Saat ia tiba di pemakaman, malam mulai turun. Di sana, tanah kubur Mbah Sarwi tampak terbelah dan bekas seretan tubuh terlihat jelas menuju dalam hutan kecil di belakang makam. Ranti mengikuti jejak itu sendirian sambil menggenggam kitab perjanjian dan seuntai doa yang ia hafalkan dari Ustadz Hilmi. Namun, setiap langkah makin dalam ia masuk ke hutan. Tanah di bawahnya terasa hidup. Akar-akar melilit, ranting seperti tangan mencengkram, dan udara dipenuhi bisikan. "Kau tak bisa lari dari darahmu, darahmu milikku." Ranti akhirnya sampai di tengah hutan. Di sana, ia melihat sosok Bu Marni berdiri bukan dalam wujud manusia sepenuhnya. Wajahnya separuh terbakar, dan di matanya tumbuh sisik seperti ular. "Maafkan ibu. Nak, ini harga yang harus dibayar. Kau harus pergi. Jangan lihat apapun nanti." Sebelum Ranti sempat mendekat, tanah terbuka, dan dari dalamnya muncul tengen-tengen berdarah, menarik tubuh Bu Marni ke bawah sambil melolong. Ranti berteriak, tapi malam itu tak ada jawaban. Hanya suara ular mendesis di sekelilingnya. Ranti berlari menyusuri hutan malam. Lututnya gemetar dan napasnya tersengal.
Sosok Bu Marni telah ditelan bumi, namun tanah tempatnya lenyap, masih terbuka dan berdenyut seperti luka segar. Angin berhembus kencang, membawa bisikan samar, tak bisa lari dari darahmu, tak bisa lari dari takdirmu. Ranti terjatuh di depan lubang itu, memeluk kitab yang kini terasa panas dan berdenyut seperti jantung. Dari kedalaman tanah, aroma busuk bercampur darah menyembur, dan tangan-tangan hitam kering mulai merayap ke atas, menggeliat seperti cacing haus darah. Ranti membuka kitab, mencoba mengingat bacaan yang dituliskan Ustadz Hilmi tentang perlindungan ruh. Namun, halaman kitab itu kini berubah, tulisan-tulisannya bergerak sendiri, seolah hidup, dan darah segar merembes dari setiap kalimat yang ia baca. Ia membaca lantang, tumbal sing ora diterima bumi, Bali marang jati diri, sing tresna, entek sing salah, gentayangan, ing sajagat, tumbal yang tak diterima bumi, kembali ke hakikatnya, yang mencinta, lenyap, yang bersalah, gentayangan selamanya. Tanah di hadapannya mulai bergetar hebat. Sebuah pusaran darah muncul di dalam lubang itu, seperti sumur tanpa dasar, menghisap segala yang ada di sekitarnya. Dari dalam pusaran itu, muncul sosok Mbah Sarwi. Tapi kali ini, bukan seperti mayat biasa, wujudnya mengerikan. Tubuhnya setengah terbakar, sebagian membusuk, dan matanya berisi ular hidup yang terus berdesis dari rongga wajahnya. Kau cucu darahku, warisan daging dan jiwa. Kenapa menolak kehendakmu? Aku bukan pewarismu, aku bukan penerus santetmu. Ranti menjerit. Namun Mbah Sarwi tak datang sendiri. Di belakangnya berdiri para duken-duken tua berpakaian hitam yang telah lama mati. Namun roh mereka tertambat pada tanah yang sama tanah yang telah mereka jual kepada kegelapan. Pusaran tanah makin besar. Akar-akar pohon tertarik masuk. Ranti tetap membaca mantra dari kitab sambil berdarah dari telinga dan hidungnya. Satu persatu, roh-roh dukun itu mulai terbakar dalam api hitam, terseret kembali ke dalam pusaran. Mbah Sarwi berusaha mendekat, tangannya menjulur dengan kuku panjang, menusuk tanah, menarik tubuh Ranti. Tapi saat jari-jarinya menyentuh kulit Ranti, api putih muncul dari dalam tubuh Ranti. Api itu bukan berasal dari kitab, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Ternyata di dalam darah Ranti tersimpan warisan lain, warisan dari ayahnya, yang selama ini tak ia kenal seorang keturunan, wali yang telah lama meninggal. Sisi darah putih dalam dirinya membangkitkan cahaya dari dalam tubuhnya, memusnahkan segala roh kegelapan yang mencoba menyentuhnya. Mbah Sarwi menjerit, tubuhnya mencair seperti malam yang dijilat mentari. Satu persatu roh gentayangan lenyap. Kitab itu pun hancur, terbakar dalam cahaya. Saat Ranti sadar, ia sudah berada di musola desa. Di sekelilingnya ada Ustadz Hilmi, Pak Darto, dan warga. Mereka menemukan Ranti pingsan di depan musola, dengan kitab hancur di pelukannya dan tanah merah di sekujur tubuhnya. Ustadz Hilmi berkata lirih, tugasmu belum selesai. Nak, kau bukan hanya anak Bu Marni, kau juga keturunan cahaya. Kau harus memilih menutup semua jejak kegelapan, atau membiarkannya menyelinap lagi melalui sela-sela kecil yang kau abaikan. Ranti hanya diam, matanya kosong. Pikirannya masih tersisa dalam pusaran itu. Malam di desa seakan tak pernah benar-benar gelap, tapi juga tak pernah terang. Sejak pusaran darah itu tertutup dan tubuh Mbah Sarwi musnah dalam cahaya tubuh Ranti, suasana desa menjadi terlalu tenang. Namun Ranti tahu, ketenangan ini bukan pertanda baik. Di rumah peninggalan ibunya, Ranti duduk termenung di depan cermin kecil peninggalan almarhum kakeknya. Tapi malam ini, saat ia memandangi bayangannya, ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Bayangannya tidak bergerak bersamaan dengannya. Ketika ia mengangkat tangan, bayangannya tetap diam. Ketika ia menoleh, bayangan itu tersenyum. Tubuh Ranti gemetar. Ia menjatuhkan cermin itu ke lantai. Retak dari pecahan-pecahan kecil itu, ia melihat kilasan wajah Mbah Sarwi, tapi
bukan lagi sebagai roh, melainkan sebagai bagian dari dirinya. Ustadz Hilmi datang membawa kitab yang telah diperbaiki dan dibungkus dengan kain kuning. Ia berkata pelan, "Kau mungkin telah mengalahkan Mbah Sarwi secara lahir, tapi jiwanya belum pergi. Ia menempel padamu. Sebagian kekuatan santetnya kini ada dalam tubuhmu. Lalu, apakah aku akan jadi seperti dia?" tanya Ranti. "Itu tergantung pilihanmu, tapi kekuatan itu tidak akan diam selamanya." Di malam yang sama, seorang ibu rumah tangga di dusun sebelah tiba-tiba berlari ke jalan, mengoyak bajunya sambil menangis histeris. Ia berteriak bahwa bayinya berubah menjadi ular di tengah malam. Besoknya, 2 orang petani melaporkan hal yang lebih ganjil. Tanaman mereka tumbuh dengan wajah manusia kecil di dalamnya. Warga mulai takut lagi. Mereka mulai membisikkan satu nama, Ranti. Jangan-jangan dia sudah menuruni darah ibunya. Ranti yang mendengar itu hanya bisa menunduk. Ia tak bisa menyangkal. Setiap malam, ia bermimpi dirinya mengikat tali pocong, menyebar bubuk santet, dan menanam boneka jerami bertaring di tanah basah. Dan setiap kali bangun, tangannya benar-benar kotor oleh tanah. Ranti kembali membuka kitab dan menemukan halaman yang sebelumnya tersembunyi tertutup oleh darah kering. Ia bersihkan dan membaca mantra yang disebut bisu waras, mantra untuk mengusir kekuatan gelap dari tubuh sendiri. Tapi untuk melakukannya, ia harus menumbalkan sesuatu, darah, segaris, atau kasih yang tak berbalas. Tak ada pilihan mudah. Ia ingat satu Satania kerabat sedarah yang masih hidup, pamannya, Pak Rasman, adik dari Bu Marni, yang sejak dulu menolak dan membuang mereka karena malu punya kakak dukun. Ranti tak ingin menumpahkan darah siapapun, tapi kalau tidak, bayangan dalam dirinya akan terus tumbuh, mengakar, dan suatu saat mengendalikan tubuhnya sepenuhnya. Malam itu, ketika ia tertidur di depan rumah, Ranti terbangun karena suara tangisan. Ia membuka mata dan melihat dirinya sendiri berdiri di ambang pintu, menangis sambil meraih tangannya. "Aku, kamu, aku hanya ingin hidup. Biarkan aku menjadi kamu." Ranti tersadar. Bayangannya telah menjadi roh tersendiri terbentuk dari sisa kekuatan santet Mbah Sarwi yang kini bertumbuh seperti benalu dalam jiwanya. Dan di belakangnya, bayangan yang dulu mengikuti kini mulai membentuk wujud nyata. Tubuh perempuan mirip dirinya, tapi matanya hitam pekat, mulutnya menjulur panjang, dan kuku-kukunya berwarna darah. "Jika kau tak mau memberi tubuh ini, aku akan mengambilnya sendiri." Malam itu, ritual pengusiran bayangan dimulai. Ranti membaca mantra dengan suara bergetar. Tubuhnya dikelilingi benang hitam dan dupa yang terbakar lambat. Tapi di belakangnya, sosok itu bayangan hitam berwujud dirinya sendiri semakin nyata. "Tubuh ini sudah waktunya menjadi milikku." Bisik suara berat dari mulut yang tak bergerak. Tiba-tiba hawa dingin menyergap. Dupa padam satu persatu. Lilin mati. Cahaya terakhir hanyalah dari api kecil yang menyala di dada. Ranti percikan kecil dari kekuatan baik ibunya Marni. Ranti tak sadar bahwa tubuhnya mulai bergerak sendiri. Tangannya menggores lantai, membuat pola baru simbol pemanggil arwah dukun. Bibirnya komat kemit, tapi bukan dirinya yang berbicara. "Biarkan aku masuk, biarkan aku hidup lewat tubuhmu." Ranti sadar, pertarungan bukan lagi melawan arwah luar. Ini adalah perang batin. Ia ditarik masuk ke dalam jiwanya sendiri. Di alam kesadarannya, ia berdiri di tengah padang gelap yang dipenuhi cermin pecah. Di tiap pecahan tergambar memori hidupnya dari ibu, yang menyelamatkan dari rasa ditolak warga, hingga dendam yang ia rasakan pada Pak Rasman. Dan di sana, berdiri sosok dirinya yang lebih tua, lebih gelap, dengan mata merah dan tubuh tertutup kerudung bayangan. "Aku adalah kau yang menyimpan dendam. Aku adalah keturunan Sarwi. Kau tak bisa mengusir darah sendiri, tapi aku bisa memilih siapa yang kuturunkan," jawab Ranti. Bayangan itu tertawa. "Kau tak bisa, sebab luka yang diwariskan akan tumbuh sendiri." Sementara itu di tempat lain, Pak Rasman mendengar tangisan bayi dari halaman belakang. Saat ia keluar,
ia melihat sesuatu yang membuat darahnya beku. Sebuah ayunan tua berayun sendiri, dan di dalamnya sosok bayi tanpa wajah. Ayunan itu berayun semakin keras, dan terdengar suara darahmu akan menebus masa lalu. Pak Rasman sadar santet yang dikubur bertahun-tahun kini bangkit bukan hanya lewat Ranti, tapi lewat seluruh garis keluarga Marni. Ranti berlutut di padang gelap. Kesadarannya, ia tahu satu-satunya cara untuk mengalahkan bayangannya adalah dengan mengampuni semua luka termasuk luka dari keluarga sendiri. Ia menggenggam pecahan cermin melihat bayangan ibunya dan berkata, "Aku bukan engkau, Mbah Sarwi. Aku bukan ibuku. Aku adalah Ranti, dan aku memilih untuk tidak mewarisi dendam." Dengan kata itu, tubuh bayangan meledak, menjadi kepingan gelap yang terserap ke tanah. Ranti bangkit dengan tubuh bersinar, jiwanya utuh kembali. Saat membuka mata, Ranti mendapati rumahnya hancur. Lilin habis terbakar, lantai penuh darah, dan tangannya tertulis simbol mantra dengan arang. Tapi jiwanya utuh. Namun ia tahu pertarungan belum berakhir, sebab bagian dari Sarwi, walau telah dikalahkan, masih menyisakan racun kecil di desa, dan racun itu kini mengalir lewat garis darah keluarga lain yang dulu terlibat dalam pengusiran. Neneknya, Ranti berjalan keluar rumah menatap langit fajar. Tapi di atas rumah Pak Rasman, ia melihat sesuatu. Asap hitam mengular naik ke langit, dan di dalamnya ada suara tawa bayi. Fajar belum sempurna naik ketika Ranti menyadari bahwa semua belum usai. Suara bayi yang menangis di udara tanpa wujud yang jelas menandakan bahwa roh dukun Sarwi belum benar-benar musnah. "Dia bukan lagi hanya dalam aku," bisik Ranti dalam hati. Dia mencari tubuh baru, darah baru. Ranti kembali ke rumah tua almarhumah ibunya, Marni. Di balik dinding bambu yang mulai rapuh, ia menemukan sesuatu yang tak pernah ia sentuh sebelumnya. Peti kayu hitam berisi surat tua dan liontin perak. Isi surat itu mengguncang jiwanya. "Jika kau membaca ini, berarti Sarwi belum selesai. Dalam tubuh kita mengalir darahnya. Tapi bukan hanya kita satu-satunya garis murni, Sarwi masih hidup, tersembunyi di keluarga yang menyingkirkan kita. Carilah anak perempuan Rasman. Dia keturunan terakhir Sarwi." Ranti gemetar. Anak Pak Rasman? Tapi bukankah dia tak punya anak perempuan? Malam harinya, Ranti mendatangi rumah Pak Rasman. Tak ada kemarahan, hanya permohonan penjelasan. Dan untuk pertama kalinya, wajah tua itu mengendur. "Ya, istriku pernah hamil, tapi bayi itu kami serahkan pada dukun desa karena takut terkena kutukan Sarwi. Anak itu kami buang, namanya dari hidup kami." "Siapa namanya?" desak Ranti. "Dia bernama Ayu. Ayu yang tinggal di luar desa, yang sering mengirim bunga ke makam ibumu." Ranti menutup mulutnya. Ayu, wanita muda yang selama ini ia kira hanya seorang pendatang, ternyata sepupunya sendiri. Sementara itu, di rumah kontrakan Ayu, angin berdesir aneh. Bunga-bunga melayu dalam semalam, dan di cermin kamarnya muncul sosok wajah tua wanita keriput bermata merah. "Darahmu milikku." Ayu terbangun tengah malam dengan mimpi buruk. Tangannya tergores dengan simbol aneh. Ia tak tahu bahwa dalam tidur, ia membaca mantra-mantra kuno yang tak pernah ia pelajari. Ranti tahu bahwa satu-satunya cara menghentikan Sarwi adalah dengan mengikat garis darah keturunan terakhir. Bukan dengan mengorbankannya, tapi dengan mengakhiri warisan kutukan lewat pengampunan dan pemutus mantra. Namun, ia juga sadar, jika Ayu menyerah pada rasa takut atau dendam, maka Sarwi akan kembali sepenuhnya lebih kuat dari sebelumnya. Kalau Ayu jatuh, dunia akan melihat kelahiran dukun santet yang lebih mengerikan daripada nenek kita. Di akhir malam itu, di pemakaman desa, makam Sarwi yang telah disemen dan ditanam besi kembali retak. Tanah menggembur. Dari sela-sela pusara, asap hitam mengepul, membentuk siluet wanita berjubah, menatap ke arah rumah Ayu. "Darahku kembali, darahku bangkit." Hanya tinggal satu malam sebelum purnama sempurna. Malam di mana roh Sarwi akan bisa menempati tubuh Ayu sepenuhnya
jika tidak dihentikan. Ranti berpacu dengan waktu. Di tengah keheningan, Ranti akhirnya menemukan Ayu di pondok kayu kecil dekat batas hutan. Wajah Ayu pucat, tubuhnya gemetar. Tanda-tanda kutukan mulai melekat. Kuku hitam, mata memerah, dan bayangan lain di belakang tubuhnya yang hanya terlihat di pantulan cermin. "Aku sudah tahu semua," kata Ayu lirih. "Aku lihat dia dalam mimpiku. Dia ingin hidup lagi dalam aku. Tapi kamu bisa memilih," ujar Ranti sambil memegang tangannya. "Kita bisa memutus rantai ini. Aku tahu cara memanggil arwah Sarwi tanpa mengorbankan dirimu." Dari dalam kantongnya, Ranti mengeluarkan lembaran lontar kuno yang diwariskan dari ibunya. Tertulis dalam huruf Jawa kuno yang samar. "Tumuruning leluhur bisa dipun putus. Lamun linakonan kanthi sepi ing pamrih lan resik ati. Gantosing getih dudu nyawa. Turunan leluhur dapat diputus jika dilakukan tanpa pamrih dan dengan hati bersih. Pengganti darah, bukan nyawa." Maknanya jelas. Sarwi bisa dikembalikan ke dimensi asalnya tanpa membunuh keturunannya, asalkan dilakukan dengan pengorbanan pribadi yang tulus. Malam pun tiba. Di tempat Sarwi dahulu biasa menyantet sebuah pondok, terbengkalai di tengah ladang Ayu, dan Ranti memulai ritual. Lingkaran garam, sesaji bunga bangkai, dan lilin berjumlah 7 mengelilingi mereka. Ayu berdiri di tengah, membaca mantra dengan suara serak namun tegas. Ranti di sisi luar menyiramkan air dari tempayan yang dicampur abu jenazah ibunya sendiri. "Kakang kawah, adi ari-ari, kaula nyuwun pamit. Leluhur, mundurlah tanpa dendam." Saat mantra mencapai puncak, angin berhenti. Dunia seakan membeku. Dari dalam tubuh Ayu, roh Sarwi muncul setengah wujud, matanya merah. Wajahnya seperti terbakar amarah. "Kalian pikir bisa mengusir aku dengan cinta? Aku bukan kenangan. Aku kutukan." Sarwi melayang, berusaha menelan Ranti ke dalam bayangannya. Namun Ayu dengan air mata berlinang, berdiri dan berseru, "Aku bukan penerusmu. Aku bukan lanjutan dendammu. Aku memilih hidupku sendiri." Dengan kalimat itu, Ayu membakar lontar kuno di tengah lingkaran. Cahaya putih menyilaukan muncul dari tanah, menyedot roh Sarwi perlahan ke dalam pusaran tanah. Jerit Sarwi menggema ke langit malam. "Kutukan ini belum berakhir." Tanah pondok retak dan runtuh ke dalam. Lilin padam satu persatu. Ayu roboh, namun masih hidup. Ranti mengangkatnya, menatap langit. "Dia belum sepenuhnya pergi, tapi kita sudah kunci jalannya." Pagi itu, embun terasa lebih dingin dari biasanya. Desa Karangjati tampak sunyi, bukan sunyi damai, tapi seperti sedang menahan napas setelah semalam dilanda sesuatu yang tak terlihat. Ranti dan Ayu duduk di pinggir sawah. Mata mereka kosong menatap langit. "Sudah selesai kan?" tanya Ayu pelan. "Harusnya begitu," jawab Ranti, meski suaranya ragu. Namun jauh di sisi desa, di makam tua yang selama ini menolak jasad Sarwi, tanda-tanda aneh muncul lagi. Tanah yang semula retak dan hitam mulai merekah pelan, tapi bukan keluar. Kali ini menghisap masuk. Ranti merasa gelisah. Ia berjalan sendirian ke makam Sarwi, membawa satu benda terakhir yang belum sempat ia gunakan. Jilbab merah tua milik almarhum ibunya, yang dulu digunakan ketika mengubur Sarwi. Di depan makam itu, Ranti bersimpuh. "Nek, kalau memang selama ini engkau hanya ingin dikenang, diakui, maka hari ini aku datang bukan untuk melawanmu, tapi menerima bahwa kita dari darah yang sama." Air matanya jatuh. Ia letakkan jilbab tua itu di atas pusara, dan untuk pertama kalinya makam tak menolaknya. Gemeretak halus terdengar, tanah pelan-pelan membuka dan menelan tubuh roh Sarwi yang selama ini gentayangan. Tak ada jeritan, hanya keheningan dan desiran angin yang terdengar seperti keluhan lelah dari roh yang akhirnya diizinkan pulang. Ayu yang selama ini merasa sebagai wadah kutukan, kini merasa kosong. Tapi kosong yang baru kosong dari beban, bukan dari harapan. Ia berdiri di depan rumah tua yang dulu jadi tempat ritual Sarwi, kini sudah hancur. Ia membakar sisa alat dukun di sana bukan sebagai bentuk penolakan, tapi pembersihan.
Dendam boleh diwariskan, tapi pengampunan juga bisa, katanya sambil menatap api. Beberapa hari kemudian, warga desa dikejutkan oleh kejadian ganjil. Makam Sarwi yang selama ini menggembur dan berbau busuk, kini kering dan tenang. Bahkan, bunga-bunga liar mulai tumbuh di atasnya. Pak Rasman datang diam-diam dan menaburkan bunga. Ia hanya berkata pelan, "Maaf Sarwi, aku juga bersalah." Tak ada kilat, tak ada gemuruh. Tapi sejak hari itu, angin di Karangjati tak lagi membawa bisikan. Ranti dan Ayu membuka rumah pengobatan herbal yang tidak menggunakan mistik, tapi ramuan alami dan doa. Desa mulai menerima mereka. Anak-anak mulai berani lewat depan makam Sarwi tanpa menangis. "Kalau kau dengar suara di malam hari, itu bukan hantu," kata Ranti kepada bocah kecil. "Itu hanya angin yang lewat. Dia sudah pergi."